Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Kita lanjutkan rukun salat, pembahasan tentang rukun salat, di mana pada pembahasan sebelumnya kita sudah menyelesaikan rukun yang kelima dan yang keenam. Sekarang masuk rukun yang ketujuh. Rukun yang ketujuh yaitu as-sujudu, yaitu sujud. Ya, qauli ta'ala, dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala, wasjudu, dan sujudlah kalian. Wa liqaulihi sallallahu alaihi wasallam fi haditsil musi, dan berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis orang yang salatnya buruk, orang yang salatnya salah, tsummasjud hatta tatma'inna sajida. Kemudian sujudlah engkau sampai engkau tenang, tumakninah, ya, dalam keadaan sujud. Wa yakunu sujudu fi kulli rak'atain marrataini 'ala al-a'dha'i sab'atil madhkurati fi hadits Ibnu Abbasin. Dan sujud itu, ya, dilakukan pada setiap rakaat 2 kali di atas anggota yang 7 yang disebutkan di dalam hadis Ibnu Abbas. Ya, sujud itu setiap rakaat 2 kali, dia itu dilakukan di atas anggota yang 7. Ya, apa anggota yang 7 itu? Seperti yang disebutkan dalam hadis Ibnu Abbas ini, umirtu an asjuda ala sab'ati a'zum. Ya, kata Rasulullah, aku diperintahkan untuk sujud di atas 7 anggota. 6. Al-jabhah, ya, al-jabhah dahi, wa asyara biyadihi ila anfi. Kemudian Rasulullah juga menunjukkan kepada hidungnya. Jadi dahi kemudian hidung itu harus kena tempat sujud, ya. Wal yadaini, kedua tangan, wa rukbataini, dua lutut, wa atrafil qadamain, dan ujung-ujung kedua kaki. Jadi ujung kedua kaki itu diletakkan, jangan ngambang, jangan ngantung, ya, jangan mengantung seperti itu, tapi ditekan sehingga semuanya kena lantai, ya, kena tempat sujud. 6. Hadis riwayat Imam Bukhari, nomor 6 hadis Imam Bukhari dan Imam Muslim. Wal lafdhu lil Muslim. Ya, lafaz hadis ini di dalam riwayat Muslim. Kemudian rukun ke-8 dan ke-9, ar-raf'u minas sujud. Ya, bangkit dari sujud. Itu rukun. Wal julusu bainas sajdatain. Rukun yang ke-9 yaitu dan duduk di antara dua sujud. Ini berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam bagi orang yang rusak salatnya, tsummarfa hatta tatma'inna jalisa. Kemudian engkau bangun dari sujud sampai engkau tenang dalam keadaan engkau sedang duduk, duduk di antara dua sujud. Kemudian yang ke-10, at-tuma'ninah fi jami'il arkan. Tuma'ninah pada setiap rukun. Apa itu tuma'ninah? Wahya as-sukun. Tuma'ninah itu tenang, ya, bukan terburu-buru. Bagaimana diukur tenangnya? Wa takunu biqadril qaulil wajib fi kulli rukun. Yang dihitung tuma'ninah itu, ya, kalau dia sudah membaca, ya, ukuran yang wajib di dalam setiap rukun. Misalnya tuma'ninah ketika ruku, dia sudah baca subhanakallahumma wa bihamdika allahumma ighfirli 1 kali. Nah, itu yang wajib 1 kali. Kalau dia sudah baca itu, maka dia sudah dapat tuma'ninah. Kemudian dia bangkit dari ruku, Rabbana walakal hamd. Dia sudah dapat tuma'ninah. Kemudian dia sujud, subhanakallahumma rabbana wa bihamdika allahumma ighfirli. Sudah dapat tuma'ninah. Tapi bagusnya kita tambahkan, ya, sampai 3 kali misalnya untuk di ruku dan sujud. Nah, dan ditambahkan lagi dengan doa-doa yang lain ketika sujud saja. Nah, ini yang dikatakan tuma'ninah. Jadi jangan terburu-buru, ya, jangan seperti
ayam yang mematok makanan, bangun-bangun seperti itu kita langsung sholat, ya tiba-tiba udah ruku, bangun lagi ruku. Nah ini ketika Rasulullah melihat salah seorang sahabat melakukan sholat seperti itu, Rasulullah mengatakan uh, Salli fa innaka lam tusalli. Rasulullah bilang, salat lagi kamu belum salat. Padahal dia udah salat, tapi salatnya rusak. Rasulullah mengatakan kamu belum salat. Kemudian dia salat, dia balik lagi ke Rasulullah. Kata Rasulullah, salli fa innaka lam tusalli. Begitu sampai 3 kali. Dan yang keempat kalinya dia udah nggak bisa lagi. Ya Rasulullah, alimni, ya bagaimana caranya, ajarkan saya, karena saya nggak tahu cara salat selain ini. Kemudian Rasulullah jelaskan semuanya sampai Rasulullah mengatakan, ya harus ada tumanina, hatta tatma'inna jalisan, hatta tatma'inna raki'an. Jadi harus ada tumanina. Ya salat itu harus tenang karena kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Harus hadir hati, khusyuk dan sebagainya. Kemudian rukun yang ke-11 adalah at-tasyahudul akhiru. Tasyahud yang tasyahud akhir. Hal ini berdasarkan perkataan Ibnu Mas'ud, liqauli Ibnu Mas'udin radhiyallahu an, kunna naqulu qabla an yufrada alaina at-tasyahud, assalamu ala Allahi min ibadih. Kata Ibnu Mas'ud, dahulu kami mengucapkan sebelum diwajibkan atas kami tasyahud, kami mengucapkan apa? Assalamu ala Allahi min ibadih, kesejahteraan atas Allah dari para hambanya. Ya, faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, la taqulu salamu ala Allah, jangan kalian mengucapkan kesejahteraan atas Allah, ya. Walakin qulu at-tahiyyatu lillah, pengagungan milik Allah. Jadi assalamu ala Allah itu doa, ya, semoga kesejahteraan terlimpahkan atas Allah. Itu yang diucapkan oleh para sahabat. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam melarangnya. Ya, jangan kalian mengatakan kesejahteraan atas Allah. Allah tidak perlu untuk didoakan, karena Allah yang melimpahkan kesejahteraan buat hamba, bukan hamba yang berdoa agar Allah melimpahkan kesejahteraan untuk dirinya sendiri. Tidak seperti itu. Makanya Rasulullah mengatakan, ucapkanlah at-tahiyyatu lillah, ya, pengagungan itu milik Allah, wassalawatu wattayyibat, ya, seperti disebutkan di dalam Sahih Bukhari, Muslim. Nah, hadis riwayat An-Nasa'i dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani. Fadalla qauluhu radhiyallahu an, maka ucapan Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu di atas menunjukkan qabla ayyufrad, yaitu ucapan Ibnu Mas'ud qabla ayyufrada, sebelum difardukan, sebelum diwajibkan, ala annahu faridha, bahwasanya dia sudah difardukan. Nah, sekarang difardukan, la taqulu salam, ya, at-tahiyyatu lillah. Kemudian yang ke-12, rukun yang ke-12 adalah al-julus litasyahudil akhir, ya, duduk untuk tasyahud akhir, li'annahu sallallahu alaihi wasallam fa'alah, ya, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam melakukannya, wa dawamu alaih, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selalu melakukannya, duduk tasyahud akhir, tidak pernah tidak di dalam salat beliau. Dan beliau mengatakan, sallu kama ra'aitumuni usalli, salatlah kalian sebagaimana kalian melihatku salat. Ya, cuman duduk tasyahud akhir ini kalau di mazhab Syafi'i duduknya tawarru, ya. Sedangkan di semua salat jadi duduknya miring, ya, sebelah pantat di lantai dan sebelah lagi di kaki. Itu di mazhab Syafi'i. Mau sholatnya 2 rakaat, mau sholatnya 3 rakaat, mau sholatnya 1 rakaat, yang namanya tasyahud akhir duduknya seperti itu. Kalau mazhab Imam Ahmad bin Hanbal, ya, duduknya iftirash dia kalau sholatnya 2 rakaat, ya, sholatnya 2 rakaat. Jadi kalau sholat cuma ada satu tahiyat, maka duduknya iftirash, ya. Misalnya sholatnya 2 rakaat,
atau sholat misalnya sholat tarawih 4 rakaat, sholat sunnah 4 rakaat tanpa ada rakaat pertama, tasyahud pertama, maka waktu duduk tasyahud akhir dia duduk tegak, ya. Kemudian dia salam. Begitu juga ketika duduk sholat sholat witir 1 rakaat, duduknya duduk tegak. Jadi kalau mazhab Ahmad bin Hambal, kalau di dalam sholat itu berapapun rakaatnya hanya ada 1 rakaat, maka duduknya duduk tegak, ya. Kalau mazhab Syafi'i tidak, kalau yang namanya tasyahud akhir, kalau kita mau salam duduknya miring, seperti itu. Kemudian yang ke-13 at-taslimu, ya, salam. Salam ini rukun, ya, qauli sallallahu alaihi wasallam wa tahliluha at-taslimu. Dan yang menghalalkan salat itu adalah salam. Maksud menghalalkan apa? Yaitu seseorang yang sudah salam itu boleh melakukan apapun yang dilarang ketika dia salat. Jadi salam itu yang menghalalkan. 6. Fayaqulu an yaminih, ya, dia mengucapkan, ya, ketika dia menoleh ke kanan, assalamualaikum warahmatullah. Kemudian ketika menoleh ke kiri dia mengucapkan assalamualaikum warahmatullah. Kemudian ke-14 tartibul arkani ala ma taqaddama bayanu, ya, rukun-rukun itu harus berurutan seperti yang sudah lewat penjelasannya. Tidak boleh didahulukan sujud dulu baru ruku, ya, salam dulu baru tahiyat akhir, nggak boleh. Harus berurutan, harus tertib. Lianna Nabi sallallahu alaihi wasallam fa'alaha murattabatan, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam melakukan rukun-rukun tersebut di dalam salatnya berurut, teratur. Wa qala sallu kama ra'aitumuni usalli, dan beliau mengucapkan salatlah kalian sebagaimana kalian melihatku salat. Jadi patokannya adalah salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat, ya. Wa 'allamaha al-musii'a fi salatihi biqawli thumma allati tadullu 'ala tartib. Dan ketika Rasulullah SAW mengajarkan orang yang salatnya salah, ya, Rasulullah mengatakan summa, kemudian. Ini menunjukkan, kata kemudian ini menunjukkan bahwa rukun-rukun salat itu harus dilakukan secara tertib, teratur, berurut. Nah, tidak boleh diacak, didahulukan apa yang semestinya diakhirkan, seperti itu. 6. Baik, pembahasan berikutnya itu masalah permasalahan kelima, yaitu tentang wajib-wajib salat, ya. Wajib salat ada 8. Insyaallah kita ambil pada pertemuan berikutnya. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.